Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Indrawan dengan NPM 2212011335. Di sini dalam video ini saya membahas dua poin. Yang pertama ada pentingnya belajar hukum tata negara serta kesimpulan mengenai pembelajaran hukum tata negara. Lalu yang kedua adalah dalam video ini saya akan membahas materi yang menarik untuk dibahas seputar hukum tata negara. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pentingnya belajar hukum tata negara. Belajar hukum tata negara sangatlah penting bagi mahasiswa karena hukum tata negara sendiri merupakan dasar bagi sistem pemerintahan dan pengaturan negara. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa kalian harus belajar tentang hukum tata negara. Yang pertama ada pemahaman tentang struktur pemerintahan. Hukum tata negara memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur pemerintahan suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan mempelajari hukum tata negara, Anda akan memahami peran dan kewenangan setiap lembaga serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut saling berinteraksi. Lalu yang kedua ada wawasan tentang pemerintahan. Mempelajari hukum tata negara membantu mahasiswa memahami struktur dan fungsi pemerintahan suatu negara. Ini mencakup yang saya sebutkan tadi, yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta interaksi antara lembaga-lembaga tersebut. Pemahaman ini penting untuk memahami proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan publik, dan peran pemerintah dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada kesadaran politik dan partisipasi. Mempelajari hukum tata negara dapat membantu mahasiswa mengembangkan kesadaran politik yang lebih baik dan memahami peran mereka sebagai warga negara dalam sistem politik. Mahasiswa dapat mempelajari hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum tata negara dan belajar tentang cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi serta memengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada pelindungan hak asasi manusia. Hukum tata negara seringkali mencakup perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Memahami hukum tata negara memungkinkan mahasiswa untuk memahami hak-hak mereka sebagai individu dan masyarakat, serta melibatkan diri dalam advokasi dan pelindungan hak asasi manusia. Lalu yang kelima adalah karir dalam hukum dan pemerintahan bagi mahasiswa yang tertarik dengan karir dan bidang hukum atau pemerintahan. Mempelajari hukum tata negara adalah sangat penting. Pemahaman yang mendalam tentang hukum tata negara memberikan landasan yang kuat untuk mengejar karir di bidang hukum konstitusi, hukum administrasi negara, kebijakan publik, atau bekerja dalam lembaga pemerintahan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, mempelajari hukum tata negara sangatlah erat kaitannya bagi penyelenggara negara untuk mengetahui bagaimana implementasi antara fungsi, mekanisme hubungan, dan prinsip etika kebijakan dalam hubungan agar dapat tercapai apa yang dicita-citakan untuk bersama-sama hidup dalam satu negara. Lalu lanjut ke poin yang kedua. Di sini saya akan membahas materi yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas seputar hukum tata negara, yaitu materinya adalah negara hukum dan demokrasi. Yang pertama ada arti negara hukum sendiri. Menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi. Di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan. Dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan undang-undang. Lalu ada unsur-unsur dari negara hukum. Yang pertama adalah adanya jaminan HAM. Adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang mengakui dan melindungi HAM secara tegas. Konstitusi ini harus menjamin hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak atas kehidupan, hak privasi, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusia atau merendahkan martabat. Jadi unsur dari negara hukum yaitu adanya jaminan HAM ini sudah
dapat di konstitusi atau undang-undang dasar yang mengakui dan melindungi HAM. Lalu yang kedua ada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara hukum. Yang pertama ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan salah satu lembaga atau individu. Dengan membagi kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terpisah. Hal ini mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada check and balance. Pemisahan kekuasaan juga memungkinkan adanya mekanisme check and balance antara lembaga-lembaga pemerintahan. Setiap lembaga memiliki kekuasaan dan fungsi yang berbeda, namun juga saling terkait dan saling mengawasi. Misalnya legislatif dapat mengawasi dan mengendalikan tindakan eksekutif, sedangkan yudikatif dapat menguji keberlakuan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Hal ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan yang tidak sah. Yang ketiga ada asas legalitas. Asas legalitas adalah salah satu unsur penting dalam negara hukum. Prinsip menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari asas legalitas sendiri dalam negara hukum. Yang pertama ada supremasi hukum. Prinsip asas legalitas menegaskan supremasi hukum di atas segala hal. Hal ini berarti bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dan tindakan pemerintah. Tidak ada individu atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban untuk mematuhi hukum. 2. Prediktabilitas dan kepastian hukum. Asas legalitas menuntut adanya hukum yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi. Individu dan pemerintah harus dapat mengetahui dan memahami apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Hal ini menciptakan prediktabilitas dan kepastian hukum, sehingga memungkinkan warga negara untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu saya akan bahas tipologi negara hukum. Istilah negara hukum sendiri dalam sejarahnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Rechtsstaat. Konsep Rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad ke-19 dan lahir dari suatu perjuangan menentang absolutis, sehingga bersifat revolusioner. Konsep Rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut dengan civil law atau modern Roman law. Karakter civil law adalah administratif. Lalu yang kedua adalah rule of law. Konsep rule of law mulai populer sejak terbitnya sebuah buku yang ditulis oleh DC pada tahun 1885 dengan judul Introduction to Study of the Law of the Constitution. Konsep rule of the law lahir dan berkembang secara evolusioner. Rule of the law lebih bertumpu pada sistem hukum common law. Karakteristik common law adalah yudisial. Di luar kedua konsep tersebut masih terdapat 3 konsep hukum lagi, yaitu yang pertama ada negara hukum Pancasila. Menurut Umar Sonaji 98, salah satu ciri negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap freedom dan religion atau kebebasan beragama. Tetapi kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam kondisi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Yang kedua ada negara hukum Islam. Negara hukum Islam sering juga disebut dengan nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam seringkali dicirikan dengan prinsip-prinsip umumnya sebagai berikut, yaitu 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 2. Prinsip musyawarah. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip persamaan. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia. Yang keenam, prinsip peradilan bebas. Yang ketujuh, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketataan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Al-Quran dan diterapkan oleh sunnah Rasulullah. Lalu yang ketiga ada negara hukum sosialis.
Negara hukum sosialis atau sosialis legality adalah suatu konsep yang dianut oleh negara-negara komunis sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam negara hukum sosialis, hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme. Meskipun hak-hak tersebut patut mendapat pelindungan, demikian pendapat Jaros Nsinki sebagaimana dikutip di buku Omar Sonaji. Sedangkan jika berdasarkan perkembangan, maka tipe negara hukum menjadi dua, yaitu ada negara hukum liberal dan negara hukum material. Dalam hukum liberal, negara harus bertindak berdasarkan undang-undang atau hukum. Sedangkan pada negara hukum material itu yang dulunya begitu kuat dipertahankan negara sebagai menjaga malam, mulai bergeser dan ditambah menjadi kewajiban bagi negara untuk terlibat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Lalu demokrasi. Demokrasi sendiri yaitu asal katanya berarti rakyat, yang demos berarti rakyat, dan kratos atau kretein berarti kekuasaan, berkuasa atau berkuasa, sehingga dapat diartikan demokrasi suatu pemerintahan oleh rakyat dari kata berarti berasal. Kata pemerintahan oleh rakyat sendiri sebetulnya pemerintahan oleh rakyat memiliki 3 konotasi dasar, yaitu suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, suatu biasa bukan kaum bangsawan, dan suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin. Namun secara umum demokrasi diartikan oleh para ahli sebagai suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dijamin kedudukan dan kekuasaannya, baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara jujur dan adil. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.